Nah, sekarang suta ketiga, jadi 3 suta loh coba. Ada 3 suta loh. Abai Raja Kumara Suta, Suta-suta, dan ini namanya Panya Suta. Panya Suta, bukan Panya, tapi Panya. Panya Suta. Bukan Panya, lain ya. Kalau Panya kan kebijaksanaan. Kalau Panya ini pertanyaan artinya. Maka ini judul pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentu harus dimengerti secara benar terlebih dahulu. Banyak orang tidak mengerti waktu ujian ini. Tidak mengerti pertanyaan, asal jawab. Banyak itu. Saya tahu karena saya juga ngajar, jadi tahu ada orang yang asal tulis jawab, nggak ngerti pertanyaannya. Nah ini, jadi mestinya pertanyaan itu dimengerti dulu. Ya. Sebelum memikirkan dan merancang jawaban yang tepat. Nah, jadi masuk pada merespon tadi di suta terdahulu, merespon. Ini mau merespon itu pertanyaannya maunya apa? Nah, kita harus menjawab itu mikir dulu. Kita harus mesti memahami dulu gimana supaya tidak sampai salah. Apalagi kalau masuk pada poin 3 dan poin 6. Yang 6 macam tadi, kalau poin 3 kan menyakiti. Tapi gimana? Saya harus jawab. Jawab nggak ya? Jawab nggak ya? Kapan ya? Oh ini menyerang. Tapi kalau dia tambah sombong jadinya, jangan. Nggak tepat saatnya. Nah, gimana? Harus dipikir panjang lebar. Nah baru ini yang luar biasa Bapak-Bapak sekalian. Ini sih sudah umum kalau ini. Ini sudah umum. Sudah umum. Tapi di mana tempatnya ini sutanya? Panya Suta Anguttara Nikaya 2. Ya. Jadi ini 4 cara menjawab pertanyaan. Ini sudah umum, sudah sering sekali dikemukakan. Tapi kenapa di sini terulang? Ya karena terkait dengan pengucapan. Ucapan itu gimana mengucapkan. Maka ada 4 cara, kita harus hati-hati. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat berbeda. Tipenya tidak sama. Ya, jangan sampai dicampur aduk. Yang pertama, ada jenis pertanyaan yang harus dijawab. Kalau bahasa modern to the point. Singkat. Terjawab. Tidak atau iya. Iya atau tidak. Selesai. Tapi itu mesti jawab langsung. Tidak boleh terlambat. Mesti cepat. Tepat. Tapi kalau yang kedua, ada pertanyaan yang baru terjawab kalau dengan berbagai macam penjelasan, perincian, pendefinisian, contoh-contoh perumpamaan, andai-andai dan banyak sekali yang harus dijabarkan baru terjawab. Dan kalau yang ketiga, ada pertanyaan yang tulis atau kalau ini bentuk tulis, pertanyaan balik diberikan itu sudah terjawab. Dengan memberikan pertanyaan balik, itu sebagai jawabannya. Yang keempat lebih unik lagi. Tidak usah direspon, biarkan saja. Diam. Diam 1000 bahasa. Tidak perlu berkata sedikit pun. Terjawab itu dengan diam itu. Nah, ingin saya berikan tambahan kepada Bapak-Ibu sekalian. 4 cara menjawab pertanyaan ini sebetulnya sama juga dengan 4 cara menyelesaikan kasus-kasus kejadian permasalahan hidup. Jadi bukan hanya menjawab pertanyaan. Sehingga jangan heran nanti yang keempat itu unik sekali. Ada toh kasus yang harus didiamkan aja nanti selesai sendiri. Kalau di kotak-katik bukan selesai masalahnya, bertambah ruwet. Gitu loh. Yang keempat. Sekarang kalau di 4 macam ini ada persoalan yang mesti diatasi secepat mungkin, segera. Singkat. Nah, apa itu persoalan? Kan ini kita tahu sendiri, ini kan kita ngalami masing-masing. Persoalan apa itu? Kita harus bisa mengerti sendiri. Ada masalah apa yang dia atasi, segera seketika itu cepat. Dan tidak perlu panjang lebar memang kalau cepat itu. Sebab kalau sudah cepat, 1-0 langsung, nah itu udah terjawab itu loh. Sudah selesai itu. Kalau yang kedua, persoalannya itu ruwet, macam banyak sekali tata cara yang harus dicari untuk mencari solusi, menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kalau kasus 2 itu. Banyak sekali caranya, mau kemana-kemana. Contoh penyakit. Ada penyakit kan yang banyak sekali caranya. Ke dokter, ke paranormal, ke biku, ke dukun, ke mana lagi.
ke tempat-tempat keramat katanya dibawa ke sana. Macam-macam. Wah, caranya macam-macam. Makanannya, obat dan sebagainya macam-macam dicari. Tahu-tahu sembuh. Wah, hebat ya. Wah, atau mati. Ya, sudah. Ya. Itu memang berbagai macam cara diusahakan. Tapi kalau persoalan yang tipe 3, contohnya juga gampang. Tapi kalau persoalan sungguh-sungguh di masyarakat juga sama. Coba kalau Bapak Ibu mengalami kemasukan air di telinga. Apa solusinya? Kalau kemasukan air di telinga diapain? Masukkan air kan? Keluar lagi dia. Contoh gampangnya itu. Kalau ada masalah tertentu baru bisa terselesaikan kalau dia dihadapkan dengan masalah lain yang membuat dia terinspirasi. Nah, berarti ada kemiripan dengan kasusnya gitu loh. Kasih kasus baru, dihadapkan dengan masalah baru. Jadi tinggalkan masalahnya itu, pergi ke yang lain, berhadapan dengan masalah lain, di sana berhadapan dengan masalah lain, baru dia terinspirasi untuk mengatasi masalahnya. Terjawab, terselesaikan. 3. Yang keempat sudah saya katakan tadi. Biarkan saja, nanti selesai sendiri kok. Bandian yang alami nggak ada, tapi nggak perlu saya ceritakan ini. Ada mah pengalaman. Betul dibiarkan. Dan saya memberikan pandangan kepada yang lain. Udah, nggak usah ditanggapi, nggak usah direspon. Biarkan saja. Betul selesai. Tapi tipe 1, tipe 2, tipe 3 kan nggak sama dengan tipe 4. Semua dibiarkan? Bukan. Harus hati-hati. Ada yang mengatakan, loh, pertanyaan saya nggak jawab nanti. Ya itu dia, masalahnya kasusnya apa? Tipe mana? Loh, kalau tipe 4, ya betul nggak usah dijawab. Tapi kan nggak tahu tipe mana. Tipe 1 kah? 2 kah? Atau yang ketiga? Kan gitu. Ya, nah ini Bapak-Bapak sekalian, jadi saya anggap penting sekali ini, tapi ternyata baru di tempat ini saya dapat kesempatan untuk membahas ini. Tapi dalam kelas lain, atau dalam nanti SPD nanti saya malah kasih tema lain, tidak apa-apa, nanti saya akan sudah siapkan. Saya diundang ke sini malah siapkan buat di sini, luar biasa nih. Ada jadi ini berjasa. WTP ini mengundang saya ini. Berkali-kali undang gak dapat-dapat. Tahu-tahu yang lalu mendadak, ya adanya ya, seperti itu. Sekarang resmi diundang ya, saya siapkan. Sampai judulnya pun saya mikir gimana caranya kasih judul ini gitu. Ya, tapi betul Bapak-Bapak sekalian, ini penting sekali, tapi banyak orang tidak berpikir ke situ. Apalagi lebih terlalu jujur kan bahaya katanya. Enggak jujur gimana habis? Zaman sekarang kan ada istilah, kalau terlalu jujur jadi ya tersingkirkan katanya. Masalahnya sikap jujurnya itu apa? Kalau sikap jujurnya tanpa kebijaksanaan itu dia. Buka belak-belakan, nggak ngerti cara, ya itu soal memang. Ya, itu betul. Tapi kalau kita pakai cara, enggak. Mau saya ceritakan kasus, ada beberapa tahun lalu di Jakarta. Hebat itu, saya bilang hebat. Sekeluarga kompak, banyak anak. Yang kejadian begini, ini penting untuk menginspirasikan buat kita semua. Jadi kasusnya ini, seorang ibu, kira-kira umurnya ya udah agak tua ya. Ada yang sebaya enggak dengan, ya kira-kira sebaya ibu yang depan ini, tapi orangnya agak besar badannya. Jatuh, kepleset, jadi kan naik bis ini. Belum berhenti bisnya dia udah turun, jatuh. Masuk rumah sakit. Anaknya salah satu sudah di rumah sakit lebih dulu. Lalu anaknya itu ternyata meninggal. Dia cari-cari. Si ibu yang sakit ini udah di rumah sakit cari-cari. Tanya-tanyakan dia. Mana dia? Apa kata anak-anaknya? Ini luar biasa. Saya angkat jempol buat mereka. Karena memahami dhamma. Luar biasa. Mereka sering aktif ke wihara. Apa kata mereka? Ada mah, enggak usah tanya-tanya. Dia ada. Ada di mana kan enggak disebut. Enggak bohong kan? Enggak bohong kan? Yang berbohong itu dia ada di rumah, enggak usah carilah, itu bohong. Enggak, kenyataannya bukan di rumah. Ini bijaksana. Ada, enggak usah tanya lu berapa bulan kemudian diajaklah ke wihara. Pas ada saya di Dhamma Caka waktu itu. Jadi kejadian Jakarta nih. Lalu ngomong salah satu anaknya, Bante, kan mamanya ini masih ada. Belum lama ini baru meninggal ibu itu.
Mama saya masih tanya-tanya Bante. Oh gitu ya? Oh nggak apa-apa, nanti saya bantu lah, saya bantu. Saya duduk gini dah. Duduk situ. Gimana kabarnya Bu? Saya tanya gitu. Baik, katanya. Oh ya bagus, terima kasih. Ya datang ke wihara. Lalu apa yang dicari Bu? Cari apa nih? Saya langsung to the point sekalian. Gitu. Apa cari, apa? Itu, saya sebut nama anaknya itu. Apa cari dia? Iya Bante, ya sudah Bu. Ya cari pun boleh cari, tapi kalau nggak ketemu kan ya bagaimanapun juga, mana mungkin, kalau dia udah dicari begitu, kalau nggak ketemu bagaimana Bu? Saya bilang gitu. Saya pakai diplomasi juga begitu, nggak langsung tembak gitu, dua mati, enggak. Nah, katakan, Bu, nah kalau ternyata dia sudah meninggal gimana Bu? Akhirnya udah banyak ngomong gitu. Terus saya neteskan dari mata, iya, iya. Ya, sedih kan, tapi nggak ada kan untuk apa? Nah, akhirnya ngerti juga dia, ngerti. Tempat neteskan dari mata ya udah, nggak apa-apa. Berapa bulan itu Bu, Bapak? Bukan sehari 2 hari. Hebat kompaknya keluarga itu luar biasa, anak-anaknya itu. Ini namanya sikap bijaksana. Tapi luar biasa, nggak bocor luar biasa, tidak bocor sedikit pun. Itu luar biasa. Ini contoh nyata lagi, bukan perumpamaan yang dibikin-bikin. Mestinya kita bisa begitu, tapi kita kebanyakan malah bohong. Aduh Bu, janganlah. Kalau pedagang, inspirasi luar biasa dari kasus ini. Jadi pedagang, jangan bohong, tapi caranya mesti diplomasi. Diplomasi. Kalau bohong habis nanti. Ya, itu tambahan, jadi ini luar biasa. Teringat ternyata saya dengan itu, jadi saya sampaikan juga, luar biasa memang itu kasus. Betul, dan saya menyaksikan kejadiannya, makanya saya berikan juga. Dan sering saya sampaikan, ternyata tadi baru teringat itu. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saya sangat berharap, meskipun dari depan tadi seperti apa, saya sudah sampaikan, mari kita lalu kita ikuti dengan secara baik sebaik mungkin. Dan ternyata kita sudah selesai pemaparannya, dan ini memang saya anggap pertama kali Dhamma kelas yang begini, karena tempat lain juga enggak begini. Kalau Dhamma Caka lebih ya itu langsung. Tadi juga saya pikir begitu, tapi kan saya sudah siapkan, jadi saya mesti presentasi dulu. Ya, baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Silakan kalau ternyata ada di antara Bapak-Ibu sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal lain yang perlu disampaikan. Terima kasih. Selamat siang Bante. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi yang mengenai kolom yang ada 6 poin itu Bante, saya ingin menanyakan bagaimana kalau misalnya yang dikehendaki yang atau tidak dikehendaki itu kan setiap orang kan berbeda ya. Ada orang yang menghendaki hal itu, ada juga yang merasa itu sangat penting gitu. Karena setiap orang kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa membahagiakan setiap orang tentunya. Dan bagaimana cara menyikapi hal itu untuk yang dikehendaki atau tidak dikehendaki itu. Lalu yang kedua, untuk yang poin 3 dan 6, Tathagata mengucapkan iya, tapi ada saatnya. Nah, yang masih saya bingungkan, pada saat yang tepat seperti apa sih yang memungkinkan kita untuk berbicara kepada orang lain seperti itu? Terima kasih. Yang pertama itu memang apa ya, dikehendaki tidak dikehendaki kan sudah saya tekankan di depan. Dalam suta pun ditekankan itu berulang-ulang kali. Dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang lain, itu yang dimaksud poin 3 dan 6. Ada saatnya, Sang Buddha ketahui saat yang tepat untuk mengemukakan itu, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Gitu loh. Yang tidak dikehendaki kan nomor 3. Nomor 6 kan dikehendaki. Ini dua poin, dua-duanya Sang Buddha katakan dikehendaki atau tidak dikehendaki. Ada saatnya Sang Buddha ketahui saat yang tepat kapan untuk mengemukakan hal itu. Itu tadi saya kasih contoh. Apa perlu saya berikan contoh kalau sekarang anak kecil, tadi saya singgung anak kecil dikit. Anak kecil yang rewel, yang nakal. Lalu si ibu ini mau, karena dimintai uang oleh anak itu, apa langsung berikan? Jangan. Ada saat yang tepat buat dia diberikan, kapan?
Bukan sembarang saat, sembarang waktu. Lihat kondisi dia si anak. Jadi kalau dia akan nangis macam-macam, biarkan saja, itu poin 3. Jadi poin 3, biarkan saja, nanti kan dia akan berhenti sendiri. Akan istilah kapok sendiri gitu. Tapi banyak orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang sekali itu memanjakan anak. Salah kaprah, salah. Itu poin 3 ya. Poin 3 nih. Ya. Faktanya anak nakal, benar. Tapi kita punya tujuan untuk membuat dia sadar, mengerti, meskipun dia nggak senang. Dia nggak kendaki. Tapi kan membuat dia harus berubah. Gitu loh. Jadi paling tidak jangan dimanjakan lebih-lebih dengan diberi banyak gitu, tapi ya posisinya yang kalau tidak bisa sama sekali tidak diberikan, berikan tapi sedikit. Tapi gimana caranya itu? Memang harus ada pemikiran bijaksana untuk mendidik anak itu. Ya, gitu. Jadi ini 2 pertanyaan sebenarnya terkait dan ini sekaligus terjawab sebenarnya. Jadi nomor 3 dan 6 itu memang kapan saat yang tepat itu tadi saya beri contoh. Ya memang kita harus mengerti kesulitan kita, permasalahan kita tidak mengerti kapan itu saat-saat yang tepat itu permasalahan kita di situ. Kalau saya menjawab ini, saya bisa mengatakan berdasarkan pengalaman, pernah ngalami, pernah sulit, pernah tidak bisa, berat, tapi dipertimbangkan, oh ini harus diubah. Oh ternyata bisa, 2 pengalaman berbeda menjadi pelajaran yang luar biasa. Ternyata bisa. Harus ngalami. Berdasarkan pengalaman. Kalau tidak pernah pengalaman sulit. Inspirasinya dari mana kalau nggak ada pengalaman? Kan inspirasi dari pengalaman. Ya, jadi saat yang tepat kapan harus pernah pengalaman. Harus ada pernah ngalami. Nah, misalnya kalau anak-anak muda biasanya tuh berteman, pacaran itu banyak saat kalau itu. Banyak pengalaman kalau saya bilang itu. Meskipun saya nggak pernah ngalamin, tapi betul itu banyak pengalaman yang dijadikan inspirasi, sumber inspirasi yang luar biasa. Misalnya, iya terus terang aja Bapak, kenapa setelah berumah tangga timbul masalah? Karena waktu pacaran tidak jujur. Ada yang ditutupi gitu loh. Akhirnya kalau berumah tangga mana bisa tutupi lagi. Nggak bisa sembunyi lagi. Loh kenapa tidak waktu dulu tahap pacaran itu kan harusnya mengatakan saya ini orangnya gini loh, gimana nanti. Nah kalau udah nggak cocok kan putus ya wajar lah kalau masih pacaran. Kan begitu. Tapi kenapa kejadiannya setelah berumah tangga 2, 3, 4 hari putus? Itu dia. Ya. Ya itu. Jadi kapan saat yang tepat memang harus mengalami. Ternyata kalau tadi kisah pacaran saya sebutkan, berarti berikutnya jangan ulang lagi. Oh, ternyata saya nggak bisa bersikap. Saya punya masalah, saya sembunyikan. Oh, iya ya. Wah ini ternyata nggak boleh. Jadi harus berikutnya saya harus tunjukkan caranya apa. Dipikir juga caranya bagaimana ya. Cari cara. Nggak asal belak-belakan. Aku orang ini langsung gitu. Tidak begitu juga. Mesti dilapisi diramu gitu loh. Iya dong harus diramu. Ya. Pengalaman. Gitu. Kalau dasar pengalaman mestinya bisa. Tapi kalau tanpa pengalaman tidak mungkin. Ya. Jadi dua-duanya terjawab. Jadi kalau satu tuh masalahnya permasalahannya itu kita menghadapi persoalan hidup itu ya memang luar biasa seperti itu. Jadi kita harus bikin pernyataan seperti apa, bikin tanggapan seperti apa, ngucapan seperti apa, ya memang kita lihat. Nah, kalau yang jadi langsung terkait dengan poin 3 dan 6, memang saat yang tepat itu tidak sembarangan. Sang Buddha pun menggunakan istilah, Sang Buddha mengetahui saat yang tepat karena beliau pengalaman. Kan ngalami. Kan gitu. Ya, baik, terima kasih. Mohon kami diperkenankan untuk bimbingan dhamma pada pagi hari ini. Bante, yang kami tanyakan pada Bante untuk cara penyampaian yang benar. Bila mana kita ditanyain kepada sesuatu orang, pertanyaan tersebut itu tidak perlu dikemukakan. Karena itu mereka tanya itu karena dia pura-pura tidak tahu. Tapi kita mau tidak dijawab, mau ditanyain,
kalau dijawab, bagaimana untuk cara menjawabnya karena mereka itu tanyanya tuh hanya ingin tahu, dikasih tahu, tak mau tahu. Terima kasih Bante. Bagus pertanyaannya. Jawabannya sebetulnya sudah ada dalam poin ini nih. Ini yang terakhir ini. Ada di sini cara menjawabnya tuh. Ibu punya pengalaman, ada orang bertanya, tapi terkesan tuh seperti ngetes. Padahal dia sudah tahu tapi bertanya. Tanya balik Bu, ditanya balik. Ditanya balik. Atau tipe 4, biarkan saja. Mau peduli amat sih, mau dia udah tahu kok. Kenapa lu diurus? Kalau tipe 3, tanya balik itu memang harus, ya kadang-kadang spontan muncul pertanyaan itu. Loh, kamu kok bertanya lagi ya, hebat kamu. Padahal kamu sebetulnya udah tahu tuh. Ditanya balik itu, kalau udah sampai dia berani bohong, nah coba. Gak mungkin dong. Apa berani mau bohong? Saya gak tahu, gak mungkin. Kalau dia mengatakan, oh iya saya tahu, tapi kan saya mau tahu kamu gimana. Oh itu namanya ngetes. Nah gitu kan aja balik. Gak apa-apa. Itu biasa. Justru itu tanya balik. Lebih-lebih kalau pengalaman saya gini Bu. Kalau pengalaman saya, tokoh-tokoh agama lain bertanya gitu, saya punya senjata, tanya balik. Dan dialog selanjutnya tidak ada soal sedikit pun, lancar. Jadi tanya balik itu, kenapa Bapak tanya? Lu kan boleh tahu ajaran Buddha ya. Oh ya ajaran Buddha Pak ya. Jadi ajaran Buddha yang Bapak tanya, akan saya jelaskan apa yang ditanyakan. Tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Saya gitu. Tapi kalau enggak gitu, dia tersinggung, enggak karuan. Lu kamu nyinggung ajaranku. Enggak gitu toh. Hah? Itu misalnya seperti itu. Ada pengalaman gitu. Tapi sekali saya punya pengalaman, luar biasa itu pengalaman. Wah, tapi betul sangat berharga jadinya pengalaman itu. Padahal sebelum-sebelumnya saya punya senjata tadi itu, bertanya balik itu. Tidak ada timbul masalah. Tapi sekali saya ngalami, saya naik travel dari satu kota ke kota lain. Pertengahan antara kota itu baru sampai lewat sedikit, ada anak muda sebelah saya bertanya, anak muda. Bapak ini biku ya? Oh iya. Oh, tanya-tanya macam-macam, sampai tanya soal ketuhanan. Waduh, saya jawab Buddhis itu saya pakai. Waduh, dia katakan apa? Wah, Bapak ini salah, ini saya nggak setuju dengan Bapak ini. Saya biarkan dia ngomong sendiri. Saya nggak setuju apa dia komentar. Lalu setelah saya siap, bapak-bapak depan tuh tahu. Pura-pura aja nggak tahu, dia perhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Maaf ya, saya bilang gitu. Maaf, ini di dunia, dimanapun di dunia sekarang, dimanapun di dunia ini, yang bikin ribut dunia itu, yang begini ini. Saya bilang gitu, saya tegas katakan, setuju, tidak setuju silakan. Silakan tidak setuju, tapi kan bukan dengan menentang, membantah atau apa seperti ini. Kalau ini caranya ribut kita. Tidak Pak, jangan seperti itu ya. Hati-hati ya, saya bilang gitu. Saya gitu kan, ya, hati-hati. Lain kali, tolong ingat-ingat kata-kata saya. Kalau mau bertanya, tanyalah. Tapi, namanya orang bertanya kan mau tahu kan apa yang dijawab kan masa seperti yang diharapkan. Kan beda, itu pandangan pendapat orang lain. Nah, gitu. Nah, tapi setelah dia turun duluan, terus saya dipindah ke samping sopir, bapak-bapak tanya, sopir tanya apa tuh? Wah nggak tahu tuh orang, tapi udah saya kasih tahu, udah saya tegur, udah saya kasih peringatan. Iya tuh anak muda juga lah, saya bilang gitu. Biar aja lah, saya bilang gitu. Itu terjadi. Itu pengalaman berharga juga. Kenapa? Kenapa dikatakan berharga? Berharga karena ternyata senjata kita jangan ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan. Itu dia. Kalau orang lain tadi ini bisa ribut, tapi itu anak muda diam juga setelah saya ngomong balik begitu. Diam aja dia. Saya katakan intinya boleh berbeda, boleh tidak percaya, boleh tidak setuju, tapi kan bukan dengan cara begini. Kalau caranya begini kita akan berantem. Saya katakan begitu. Nah, jadi senjata kalau memiliki senjata itu memang harus dipegang terus, jangan sampai tertinggal. Ya, kalau bertanya atau orang bertanya, siapa yang bertanya? Ya, yang bertanya itu kalau agama lain memang harus hati-hati. Jawabannya pertama tuh bertanya balik. Kenapa Pak? Tanya. Lalu sejujurnya juga mengatakan kalau saya ditanya, maaf Pak, saya nggak siap menjawab. Saya memang orang awam, sangat awam. Kalau Bapak mau bertanya, ayo saya ajak ketemu siapa. Wah, itu nantang namanya. Tapi kan dia akan berpikir,
Lo kok bertanya ke sembarang orang gitu. Ya, seperti itu. Ya, saya kira terima kasih. Nama budaya Bante. Ya, nama budaya silakan Pak. Pada umumnya setahu saya banyak orang yang bermasalah tapi tidak akan mengakui bahwa dia sedang bermasalah, kecuali yang punya tingkat kesadaran tinggi. Kalau rata-rata biasanya malah merasa dirinya yang paling benar. Nah, pada saat seperti dialog seperti ini, bagaimana kita bisa mengetahui atau menghendaki apa yang dia kehendaki. Kelihatannya dia cuma mau menang sendiri, benar sendiri, karena tingkat kesadarannya ya masih memang seperti itu. Nah, cara bagaimana kita menghadapi orang-orang yang setara dengan tingkat seperti itu, Bante? Terima kasih. Bagaimana menghadapi orang-orang yang dia seperti tipenya yang itu sebetulnya seperti keras kepala sebetulnya ya. Keras kepala, jadi orangnya mau menang sendiri, mau sok sendiri, apa segala macam. Itu memang ada tipe seperti itu. Nah, sebagai kita, umat Buddha khususnya, harus pandai-pandai juga bersikap. Kalau tidak, kita jadi musuhan dengan orang itu. Untuk apa? Kita mau musuhan, jangan tentu. Bagaimana caranya menghadapi orang seperti itu? Harus pakai cara juga, harus pakai sistem yang kita bisa gunakan sendiri, tapi lagi pengalaman yang pernah terjadi yang kita harus gunakan. Jadi patokan kita. Tolak ukur kita sudah pernah ngalami, ternyata kalau dihadapi seperti itu, wah ternyata keras orangnya, jadi marah, bertengkar dengan kita. Lalu cari cara lain. Cari cara lain gimana? Kadang-kadang kita itu kalau mau berucap, menyampaikan apa tanggapan atau menyampaikan pandangan, kita bisa lewat orang lain, titip. Nggak mesti langsung. Kita titip sama orang lain yang ya kita harus cari juga siapa yang dekat dengan orang ini. Kita mesti cari orang yang dekat dengan orang ini. Jangan sembarang orang juga. Kalau sembarang orang, kita diadu domba nanti. Hati-hati. Titip pesan itu kalau tidak hati-hati, bahayanya kita ternyata diadu domba. Jangan sampai mau diadu domba. Maka harus tahu siapa orang yang bisa dititipi itu. Tidak sembarang orang loh. Ya, kita menyampaikan pandangan kita, pendapat kita, atau sikap kita terhadap dia yang begitu. Ya, jadi harus ada cara. Kita tidak bisa asal diam terus biarkan saja berlarut-larut. Ini yang membuat jadi ketika ada kasus tertentu meledaklah. Itu loh. Meledak itu artinya kan mana bisa tunda, meledak. Ya, jadi kalau ditahan-tahan, ditunda sendiri tanpa memahami, akibatnya begitu ada kondisi seperti bisul, ya membesar, dibiarkan tidak disembuhkan, harus meledak. Dan meledak kan mana bisa ditolak. Seperti itu. Ya, jadi pertanyaan Bapak, mengenai bagaimana menyikapi orang yang keras kepala, intinya itu Pak, meskipun rincian seperti apa ya, kita memang harus pandai-pandai bersikap juga. Jangan kita kalah sama dia yang keras kepala, lalu kita tidak bisa apa-apa, jangan sampai. Tapi cara kita tidak boleh sembarangan. Artinya jangan kita malah jadikan sasaran, dicaci maki, dimarahi terus oleh orang keras kepala gitu, jangan. Tentu kita harus menghindar dengan cara, bagaimana caranya kita bersikap. Apa yang kita tahu, dia nggak senang kepada kita, hati-hati, jangan bersikap. Jangan tunjukkan itu gitu loh. Kan begitu, salah satunya itu. Apa yang dia nggak senang kepada kita? Jangan tunjukkan itu. Caranya gimana? Kan harus cari cara bagaimana caranya. Lagi nggak ada dia ya nggak apa-apa. Tapi bisa tidak selalu seperti itu. Ini kan berat. Jadi bagaimana caranya harus dipikirkan. Nanti itu bermunculan dalam pandangannya sendiri, oh ternyata harus begini. Bahkan kadang-kadang nggak perlu dipikir, tapi inspirasi dari kasus-kasus lain kadang-kadang muncul. Ini ada kasus, ternyata begitu ya. Oh ya, nanti saya akan mencoba mengikuti cara ini. Gitu. Ya, jadi tidak boleh sembarangan. Yang penting itu kita tidak sembarang cara, hati-hati, dan nanti bagaimana bersikap menunjukkan sesuatu, memberikan pandangan kepada dia, pakai cara, tidak boleh sembarang cara. Titip tadi saya katakan. Lewat siapa? Itu harus cari. Jadi tidak mesti langsung
kita sendiri berhadapan menyampaikan itu kepada dia. Gitu loh. Ada banyak orang yang seperti itu, jadi antara kalau pribadi ketemu tuh nggak cocok. Tapi dia biasa karena bisa bersikap melalui orang lain itu. Maka tidak timbul masalah. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Ini kejadiannya baru-baru saja gitu ya. Ini waktu itu saya bareng teman-teman lagi kumpul di kosan teman gitu kan. Ditelepon teman tiba-tiba, kalian di mana? Di kosan si X gitu. Dan kebetulan teman yang mencari kami ini, wah orangnya rada nyebelin gitu Bante. Lalu ya kami berupaya mencari supaya bagaimana tetap di kosan itu, tapi tidak diketahui oleh si yang mencari kami itu. Nah, dan kejadiannya itu kami berhasil menghindari dari dia ya Bante ya. Itu apakah kami itu termasuk berbohong atau bagaimana itu Bante kondisinya? Ya, tadi saya singgung sedikit soal itu ya. Jadi saya udah kasih contoh yang nyata, kasus nyata. Ya, supaya tidak berbohong, memang kita mesti cari cara. Ya, jadi kita berkata, berucap apapun, tapi menghindari untuk tidak sampai berbohong. Apa ya contohnya ya? Iya, kalau ini sih anekdot, dalam arti saya bikinan buatan saya sendiri, tapi itu bisa terjadi. Begini, saya pernah mengatakan, kalau ada teman, ini bertiga, sahabat baik. Tapi berdua ini yang sering sekali ketemu. Saking sering ketemu, ya. Nanti kalau katakan saya A, B, dan C, 3 nih. A dan B sering ketemu. Nah suatu saat A ini bertamu ke rumah si B. Jadi yang tuan rumah si B kan. Bincang-bincang, ngobrol. Loh kok ada orang, ya apa ya, dalam diri si tuan rumah si B ini kok ada perasaan, ada pikiran yang kurang enak tentang si A sebagai tamunya nih. Meskipun itu teman, tapi kan itu tamu di situ. Kurang enak di pikirannya. Wah, ada apa ya? Karena kuat sekali pikirannya itu, perasaannya yang tidak enak tentang si A, maka si B berpikir ya, wah kalau enggak ini gimana ya. Akhirnya dia berpikir untuk ada apa nih, kira-kira bahaya mungkin ya buat si A. Si B berpikir selamatkan si A sebagai teman, sebagai tamu juga. Suruh masuk kamar. Setelah itu, lalu si B sebagai tuan rumah lalu lalang sekitar halaman. Nah, kemudian dalam waktu lalang itu, ya, ternyata dalam pikiran si B sebagai tuan rumah itu bijak itu dia tidak berpikir macam-macam. Pokoknya kalau ada macam-macam tentang si B, apa si A, atau yang penting keselamatan dia. Keselamatan si A yang dipikir. Sibuk memikirkan keselamatan si A. Kalau ada apa-apa kok pikiran saya kok ada yang tidak enak ini. Saat begitu berpikir gitu kan ternyata ada orang datang cari si A. Apa katanya? Ada si A tidak ke sini. Apa katanya si B sebagai tuan rumah dan merespons secara spontan? Hanya sejenak dia berpikir, oh di sini nggak ada. Nggak ada di sini. Nggak ada. Di sini nggak ada. Bohong nggak gitu? Oh ada A-nya di kamar kok bukan di sini, kok di sini nggak ada. Nah, betul, jadi selamat si A nggak dicari-cari. Tapi ada kasus kedua yang mirip-mirip begitu, sebagai si B tuan rumah, bedanya di si B tuan rumah, mikirnya sibuk tentang akunya. Loh, nanti saya kalau ditanya apa, saya mau jawab apa? Saya nggak mau dong bohong, saya kan Buddhis yang baik katanya. Berpikir sibuk begitu, nah begitu ditanya, ada. Nggak berani bohong memang karena dia bergetar gitu. Nah, karena dia tidak bijaksana, egois. Kalau orang egois seperti itu. Kalau orang egois mementingkan dirinya sendiri saja, seperti kasus B yang kedua. Kalau kasus B yang pertama, itu bijaksana. Nah ini artinya, bagaimana supaya tidak berbohong kan pertanyaannya kan, pada bohong itu kan bukan tidak ada cara, tapi kan memang kita harus lihai berpikir
mencari punya pengalaman banyak. Tanpa pengalaman nggak bisa. Jadi itu namanya kalau kasus B pertama tuh itu namanya akal sehat yang tumbuh karena bijaksana. Tapi kalau yang kedua, akal busuk yang karena egois. Gitu. Kalau egois bagaimana bisa berbuat baik? Susah. Kalau orang egois sulit berbuat baik karena berpikirnya itu kepentingan dirinya sendiri terus. Jadi busuk pikirannya. Akal busuk yang muncul kalau orang egois. Tapi kalau orang bijaksana, wah akal sehatnya tumbuh kembang banyak, macam-macam. Bermanfaat, berguna bagi banyak orang lagi. Gitu. Ya. Jadi supaya tidak berbohong itu yang penting kita tahu kasusnya lalu menghindar bicara soal itu. Coba lihat kalau orang ditanya tentang sesuatu. Dia berkelit untuk bicara yang lain, nggak mau jawab yang ditanya. Ada kan? Ada yang begitu? Itu artinya dia tidak mau bohong. Dan tidak mau itu membahas itu untuk apa. Gitu. Itu menghindar dia. Dia berkelit, dia diplomasi caranya. Dia cari sesuatu yang lain yang dia bahas. Bukan menjawab pertanyaan. Gitu. Boleh begitu? Kita lihat kasusnya dulu. Apa yang ditanya, kan itu. Makanya tempat pertanyaan itu. Kadang-kadang kita diam tapi diam ternyata ada caranya. Diplomasi sedikit, ngomong yang lain gitu loh. Termasuk yang keempat itu, jadi nggak menjawab pertanyaan kan? Kan bukan menjawab pertanyaan, tapi berkelit ke yang lain. Berbelok ke yang lain. Itu namanya diplomasi. Tipe keempat itu, nggak menjawab pertanyaan. Gitu loh. Tapi dia lari ke yang lain. Nyambung pula, sudah rame, asik juga lah. Kan begitu. Ya. Nah, jadi untuk tidak berbohong, bukan tidak ada cara. Terutama para penjual itu, bukan tidak ada cara untuk tidak berbohong. Hindarilah berbohong, karena itu berbahaya. Nanti untung-untung besar, tapi kan nanti akan habis. Mungkin terbakar, kena rampok dan sebagainya. Akan berdampak tetap. Tapi kalau kita tidak bohong, ya caranya gimana? Kan mesti pakai cara. Ya, saya kira itu. Jadi memang seperti kasus yang tadi dikatakan tuh memang saya agak beda yang menjelaskannya. Tapi ya memang menghadapi kasus-kasus seperti itu supaya tidak bohong itu memang harus cari cara. Harus cari cara. Jangan sampai bohong gitu loh. Ya, berkelit, membelok ke kemana itu wajar-wajar saja. Tapi kan kita memang cara untuk menghindari bohong. Gitu loh. Nah, tapi kalau nyata-nyata berbohong, oh sembunyi di sini, nanti berkelit. Ada di mana? Ada di sana, padahal di sini tempatnya. Itu bohong. Itu bohong. Gitu loh. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga Dhamma kelas kali ini membuat peluang bagi kita bisa mencoba untuk berpikir Dhamma yang lebih jauh tentang kehidupan sehari-hari, tentang yang kita sendiri masing-masing alami dan bagaimana bersikap. Itu yang penting dalam bentuk ucapan, karena ucapan itu sumber segala-galanya. Itu makanya kalau di situ saya sebut tadi senjata atau racun juga bisa. Nah, tapi kalau kita sikapi hati-hati, nggak sampai beracun, nggak sampai berbahaya gitu loh. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang saya sampaikan dan juga pada para penanya, terima kasih juga pendidikannya dan sudah saya jelaskan dengan sebaik mungkin. Semoga memuaskan dan semoga kita semua damai, sejahtera, bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.